Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngobrolin gimana sih caranya merawat sepatu lari yang baik dan benar. Mari sama-sama ikuti. Jadi dari kemarin banyak banget nih yang nanyain terkait cara merawat sepatu, cara mencuci sepatu, atau cara menyimpan sepatu. Ya intinya tentang perawatan sepatu lari itu sendiri lah. Saya di sini harus disclaimer terlebih dahulu bahwa saya sebenarnya bukan ahli sepatu karena saya terjun di dunia perlarian ini kurang lebih baru setahunan. Jadi ilmu sepatu saya juga nggak banyak karena fokusnya bukan di perawatan sepatunya ya. Jadi hanya menggunakan untuk larinya. Cuman saya akan share pengalaman saya sejauh ini untuk merawat sepatu biar nggak gampang rusak, biar nggak gampang copot lemnya, ya biar tetap awet lah untuk digunakan terus. Yang pertama adalah simpan di tempat kering. Jadi kalau teman-teman misalnya sepatu itu penyimpanannya kayak di rak atau di lantai gitu, yang penting jangan sampai tempatnya itu lembab atau bahkan basah ya. Kalau misalnya cenderungnya lembab atau basah lebih baik dihindari. Cari tempat-tempat penyimpanan yang kering kayak lemari atau bahkan di dus sepatu. Kalau misalnya saya sendiri, saya nyimpennya di dusnya sendiri. Jadi pertama kali dapat kita kan dapat dusnya itu ya. Jadi sama dusnya disimpan di dalamnya. Kalau misalnya masih ada kertas-kertasnya bisa ditaruh di dalam sepatunya juga untuk biar nggak lembab gitu ya. Kemudian bisa ditambah juga untuk silika gel yang mana itu bisa didapatkan dimanapun dan harganya relatif murah sih sebenarnya untuk mengurangi kelembaban yang ada di sekitar sepatu itu sendiri di dalam kotak sepatu. Jadi ya kalau misalnya di lemari juga bisa sih ditaruh silika gel biar lemarinya itu nggak lembab. Yang kedua adalah jangan papar sinar matahari secara langsung. Kalau misalnya kalian terbiasa menaruh sepatu di rak yang di depan rumah gitu ya, itu terus kena sinar matahari, alangkah baiknya jangan disimpan di situ atau raknya dipindah biar nggak langsung kena sinar matahari. Atau mungkin kalau teman-teman habis nyuci sepatu kan basah tuh, biasanya langsung dijemur kayak baju-baju gitu, alangkah baiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau kena sinar matahari secara langsung itu bakal berefek ke lem-lemnya terutama, itu gampang banget ngelupas dan gimana ya, kayak lemnya itu mengering, basah mengering, akhirnya jadi gampang terkelupas. Jadi ketahanan dari lemnya itu bakal sangat terganggu lah. Selain itu juga warnanya bakal lebih cepat pudar. Kalau misalnya pudar atau terpaparnya itu karena kita gunakan nggak masalah karena kita mendapatkan manfaatnya. Cuman kalau karena cuman disimpan doang, tapi warnanya pudar, kemudian lemnya kekopek semua karena kena matahari, nah ini sangat tidak kita inginkan. Tips yang ketiga, jangan pakai sepatu di saat kaki teman-teman masih basah. Misal pagi-pagi nih habis dari toilet atau habis berkegiatan yang kakinya masih basah gitu ya. Kemudian langsung pakai kaos kaki, kemudian langsung pakai sepatu. Nah, ini agar dihindari. Kenapa? Ya balik lagi. Jadi sepatu itu jangan sampai kena lembab yang berlebihan lah. Nah, kalau misalnya kaki teman-teman basah itu jadi salah satu sumber kelembaban yang ada di sepatu itu. Jadi kalau misalnya bukan dari luar, tapi malah dikasih kelembaban dari dalam kaki kita sendiri, ya sama aja. Jadi jangan ditaruh di tempat yang lembab, tapi juga jangan dikasih kelembaban dari kaki kita yang basah. Jadi kalau mau pakai sepatu, misal dari tempat yang basah, kakinya masih basah, agar dilap dulu pakai tisu kering bisa, atau pakai lap apapun. Yang penting dipastikan kaki kita itu nggak lembab ataupun basah. Yang keempat, jangan simpan kaos kaki yang setelah kita pakai itu di dalam kaos kaki. Balik lagi tentang kelembaban, jadi pada saat kita menggunakan kaos kaki itu berkeringat, atau mungkin juga karena basah juga bisa dari luar, dari cipratan air dan sebagainya. Kaos kaki itu mengandung kelembaban setelah kita pakai. Jadi kalau kita simpan di dalam sepatu, itu sama aja menyimpan atau ya menjaga kelembaban sepatu itu. Jadi jangan sampai sepatu itu dibiarkan lembab, harus dibiarkan kering agar nggak merusak struktur di dalam sepatu itu sendiri. Jadi kaos kaki yang teman-teman simpan di dalam sepatu itu bisa menjadi sumber kelembaban yang cukup besar. Yang kelima, setelah dipakai langsung dibersihkan. Nah, ini ada beberapa tips nih cara membersihkan ya. Kalau saya pribadi sangat jarang mencuci sebenarnya. Jadi pembersihannya itu ada dua cara. Misal kalau saya setelah pakai itu biasanya nggak di aspal gitu ya, atau di tempat yang agak berpasir, kemudian agak
tanah gitu ya, yang bisa bikin kayak berdebu gitu sepatunya, saya biasanya menggunakan sikat halus, sikat bulu halus, bukan sikat yang kasar ya, tapi sikat bulu halus. Mungkin sikat gigi boleh, tapi kalau sikat gigi kayaknya terlalu kecil. Jadi ya yang penting halus atau lembut biar nggak merusak struktur dari sepatu itu sendiri. Nah, saya gesekan secara halus, kayak gini pelan-pelan, kemudian ya dilihat di mana yang kotor gitu ya, dibersihkan pelan-pelan mulai dari uppernya, midsole-nya, kemudian sampai ke outsole-nya, itu dibersihkan pelan-pelan. Kemudian kalau misalnya masih ada yang nempel karena nggak hanya debu kering tapi agak basah gitu ya, tanah basah misalnya gitu, kecipratan, itu bisa dilap pakai tisu basah atau lap basah gitu ya. Yang penting nggak perlu dicuci kalau misalnya cuman kecipratan sedikit-sedikit aja, nggak harus dicuci seluruhnya gitu ya, padahal kan cuman dilap aja sebenarnya udah cukup gitu. Kalau misalnya debu kering pakai sikat, kalau misalnya debu yang nempel atau tanah yang nempel gitu bisa pakai tisu basah atau lap basah. Yang keenam, kalau misalnya bener-bener kotor banget sampai ke dalam-dalamnya, misal habis kehujanan, habis kena lumpur, atau habis trail run, itu biasanya sampai kotor ke dalam-dalamnya ya. Nah, itu baru saran saya sih dicuci. Karena kalau misalnya terlalu kotor dan itu mengering di dalam sepatu atau di bagian-bagian sepatu, itu juga nggak bagus. Karena bakal jadi kerak, kemudian jadi keras, bakal merusak struktur sepatu itu sendiri. Itu alangkah baiknya langsung dicuci aja. Tapi ingat, dicuci jangan menggunakan sabun yang terlalu keras, dan juga nggak perlu disikat dengan sikat yang terlalu keras. Lembut aja, yang penting yang penting nggak ada kotoran yang nempel lah. Kalau misalnya masih ada sisa-sisa dikit warnanya yang berubah karena tanah, saya rasa nggak perlu bener-bener fokus harus hilang ya, kecuali itu sneakers untuk jalan. Kalau sepatu lari nggak kotor itu kayaknya hampir nggak mungkin ya. Jadi harus dianggap wajar kalau ada sedikit kotor, misalnya ada flek-flek atau misalnya warna yang masih nempel, saya rasa masih bisa dianggap wajar. Tips yang ketujuh, jangan terlalu sering dicuci. Jadi dikit-dikit dicuci, dikit-dikit dicuci. Saya sendiri hampir nggak pernah mencuci sepatu itu kalau nggak bener-bener perlu ya. Kadang kalau memang udah kehujanan, itu baru saya cuci. Kalau abis main-main trail run, baru saya cuci. Kalau abis main di air laut, baru saya cuci. Jadi bener-bener kalau kotor banget doang, sampai ke dalam-dalamnya basah gitu ya, atau kotor, baru saya cuci. Kalau sekedar kecipratan gitu-gitu, walaupun ada flek itu kadang nggak saya cuci, karena saya sebenarnya sangat menghindari mencuci sepatu karena takut ya, karena takut salah perawatan bahkan sampai merusak sepatu itu. Yang kedelapan, serahkan pada ahlinya. Udah banyak banget laundry sepatu di sekitar teman-teman sekalian. Kalau misalnya masih ragu-ragu karena sepatunya bisa dibilang agak mahal gitu ya, sayang gitu ya, jadi bisa ngetes dulu atau ada testimoni mungkin yang bisa merawat sepatu yang kualitasnya agak bagus dan memang bisa merawat dengan lembut gitu ya. Karena sepatu lari kan bisa dibilang lebih rentan dibandingkan sepatu-sepatu sneakers atau sepatu yang berbahan-bahan agak keras gitu ya. Kebanyakan kan tipis-tipis banget tuh. Nah, itu harus diseleksi juga. Maksudnya tempat laundry sepatu yang berkualitas dan memang mampu mencuci sepatu yang berbahan seperti sepatu lari itu apakah benar-benar ya bisa dibilang qualified lah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas sih dari cara merawat sepatu saya, pengalaman saya. Jadi ini sharing pengalaman saya. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, pertanyaan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.